أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من حمادات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. سبحانك إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari yang kita jalani adalah hari-hari yang kita isi dengan kebaikan. Maka orang yang cerdas dalam hidupnya adalah dia yang paling banyak mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Selawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menunjukkan dinul Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita berpegangan dengan agama Islam ini kita akan selamat di dunia sampai selamat di akhirat. Dan kita harap syafaatnya beliau mulai di dunia ini sampai di akhirat kelak. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita akan tumbuh seperti apa? Akan tumbuh bagaimana tergantung orang tua menghadirkan setiap kebaikan saat mendidik anak-anaknya. Maka pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah? Setidaknya ada 3S yang harus dihadirkan oleh orang tua agar anak-anak kita insya Allah akan tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang pertama, hadirkan sikap syukur kita menjadi orang tua untuk anak-anak kita. Anak itu titipan dari Allah, anak itu amanah dari Allah. Maka suatu saat kita sebagai orang tua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Untuk apa? Untuk menghadirkan seperti apa keadaan anak-anak kita.
maka sikapnya adalah sikap syukur. Saat jadi orang tua, syukuri nikmat anak yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara bersyukurnya? Setidaknya ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, asyukru biqalbi, syukur dengan hati. Tanamkan di hati kita bahwa anak ini adalah titipan dari Allah, bahwa anak ini anugerah dari Allah, bahwa anak ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti saat kita dititipi anak dalam kehidupan kita, dekatkan anak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kita sebagai orang tua. Mohon maaf, banyak di antara kita sebagai orang tua sibuk mendidik anak, tapi tidak sibuk mendidik dirinya sebagai orang tua. Maka ada rumus, solehkan dirimu sebelum solehkan anakmu. Didik dirimu sebelum didik anakmu. Maka saat kita bersyukur pada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, syukur dengan hati. Tanamkan di hati kita bahwa suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Berarti kita harus benar-benar memperbaiki setiap pendidikan kita, termasuk kita sebagai orang tua. Saat anak kita 1, anak kita 2, anak kita 3, itu berbeda pendidikannya. Anak yang pertama, anak yang kedua, dan anak yang ketiga berbeda karakternya. Maka saat mendidiknya harus menghadirkan kesyukuran di hati kita. Dan ingat, bukan semata-mata agar anak kita membalas kebaikan kita, bukan. Tapi saat kita mendidik anak, karena kita tahu ini adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Sehingga saat kita menjadi orang tua yang baik, itu menghantarkan kebaikan untuk anak-anak kita. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Bagaimana caranya? Belajar menata kata untuk bicara yang baik-baik kepada anak-anak kita. Mohon maaf, Bapak, Ibu, dan semua yang hadir di sini yang dirahmati Allah. Anak itu perekam terbaik. Anak itu memorinya sangat baik. Setiap perkataan itu adalah doa. Istighfar ayah, istighfar ibu. Jika ada di antara Bapak Ibu yang tanpa sadar pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk untuk anak-anak kita, yang tanpa disadari, boleh jadi itu menjadi doa yang akan menghantarkan sesuatu kepada anak kita. Maka katakanlah alhamdulillah. Catat kalimat ini. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada kita yang tidak sabar mengajari anak-anak kita. Tidak ada anak yang nakal, yang ada kita tidak memahami karakter anak kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ini kita pahami, maka kita akan senantiasa mengeluarkan
kalimat kata-kata yang baik terhadap anak-anak kita. Dan yang ketiga, asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan dari nikmat anak yang Allah berikan kepada kita. Izin, duhai bapak dan ibu, ternyata pendidikan teladan itu lebih signifikan merubah keadaan kita daripada pendidikan kata-kata. Bapak nyuruh anak begini, nak ke masjid, tapi bapak nggak mau ke masjid, itu pengaruhnya hanya 3%. Tapi kalau bapak bilangnya begini, nak yuk ke masjid bareng sama bapak, bareng sama ibu, itu pengaruhnya 93%. Maka mohon maaf kalau ada yang bertanya, kenapa anak saya nggak nurut? Kenapa anak saya nggak taat? Mohon maaf, barangkali kita hanya pintar menyampaikan kepada anak-anak kita, tapi kita tidak pernah mau memberi contoh kepada anak kita. Maka sikap yang pertama agar anak-anak kita menjadi soleh adalah S-nya syukur, syukuri nikmat anak yang Allah berikan kepada kita. S yang kedua adalah sabar. Mendidik anak butuh kesabaran. Jadi bapak ibu sekalian, untuk punya anak yang soleh kudu sabar. Maka ibu sebagai seorang ibu kudu sabar, ayah sebagai seorang ayah kudu sabar, dan tahu di mana posisinya. Ternyata di dalam Al-Quran digambarkan percakapan ayah dengan anak disebutkan lebih banyak daripada ibu dengan anak. Ini poin. Apa poinnya? Duhai para bapak, sesibuk apapun Anda, sesibuk apapun kita harus punya waktu untuk membersamai anak-anak kita. Kenapa? Karena anak yang tumbuh dengan kedekatan bersama seorang ayah, maka anak itu akan memiliki karakter yang baik dalam hidupnya. Contoh, kalau ada anak laki-laki dan dia punya kesempatan waktu komunikasi dengan ayahnya, maka saat tumbuh dewasa, anak laki-laki itu akan tertanam sikap laki-laki dalam dirinya. Berkorban, tanggung jawab, disiplin, kerja keras. Nah, itu sifat laki-laki. Itu dices oleh seorang ayah kepada anaknya. Begitu seterusnya. Izin, seorang ayah yang punya anak perempuan dan anak perempuannya itu punya kedekatan emosional dengan ayahnya, maka saat nanti perempuan itu tumbuh menjadi dewasa, maka pada suatu saat kalau anak perempuan tersebut sudah dewasa, dan ketika ada anak laki-laki yang bilang senang sama dia, suka sama dia, maka anak perempuan itu akan bilang seperti ini, saya tidak akan mudah menyerahkan hatiku kepada dia. Maka jadi orang tua itu kudu sabar. Pak, kudu sabar, dampingi anak-anak kita dengan penuh kebaikan. Dan ini rumus. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Maka dampingi anak kita dengan kesabaran yang terbaik. S yang pertama syukur.
S yang kedua sabar. Dan S yang ketiga, yang terakhir adalah sayang. Sayangi anak kita dengan kasih sayang terbaik. Kalau boleh mengambil metode pendidikan, anak saya merujuk pada metode pendidikan Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ada 7 kali 3 rumusnya. 7 kali 3 metode anak kita. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. 7 tahun pertama, didiklah anakmu seperti raja. Sayangi, kasihi, itu usia emas daripada anak-anak kita. Maka sekiranya kita punya waktu yang banyak, dampingi anak-anak kita dengan kebaikan di dalamnya. Karena itu masa-masa sayang yang diinginkan oleh anak-anak kita. 7 tahun kedua, didiklah anakmu seperti tawanan. Dan 7 tahun ketiga, didiklah anakmu seperti sahabat atau teman. Semoga kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak yang soleh dan solehah, dan semoga dengan kita mempunyai anak yang soleh dan solehah, kita didoakan ketika kita sudah wafat pun didoakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.